Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan kembali membahas tentang perkembangan dari XRP. Jadi XRP hari ini menempati peringkat kelima di CoinMarketCap, mengalami penurunan sebesar 0,95% dalam 24 jam terakhir. Dan kita lihat hari ini XRP diperdagangkan di angka 2,4 US dollar, teman-teman. Nah, kita akan update beberapa informasi terkini tentang XRP, teman-teman. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang rencana pasar dan sentimen berita. Jadi rencana IPO Evernorth, perusahaan yang didukung oleh Ripple yang bernama Evernorth, ini berencana go public di Nasdaq melalui merger dengan Armada Acquisition Corp 2 dengan target pengumpulan dana 1 miliar US dollar untuk membangun cadangan XRP terbesar di dunia. Jadi investor utamanya termasuk SBI Group 200 juta US dollar, kemudian Pantera Capital, Kraken, dan juga Ripple co-founder yang bernama Chris Larsen. Jadi transaksi ditargetkan selesai pada kuartal pertama tahun 2026, teman-teman. Kemudian untuk aliran dana ke produk XRP pada minggu lalu, produk investasi berbasis XRP ini mencatatkan adanya aliran masuk sebesar 73,9 juta US dollar. Ini tertinggi ketiga setelah Ethereum, jadi Ethereum 205 juta US dollar, Solana 156 juta US dollar, teman-teman. Dan ini didorong adanya ekspektasi peluncuran akan adanya ETF XRP. Kemudian untuk integrasi DeFi dan stablecoin, ini Flare Network meluncurkan fitur baru untuk yield farming berbasis XRP, dan ini akan meningkatkan utilitas aset di dalam ekosistem DeFi. Kemudian Brel itu menghadirkan stablecoin teregulasi di XRP Ledger, dan ini akan memperkuat infrastruktur pembayaran, teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya kita membahas tentang aktivitas komunitas dan para pemain besar. Jadi ada akumulasi yang dilakukan oleh paus atau pemodal besar. Jadi ada Well itu membeli 30 juta XRP dalam 24 jam, disertai penurunan cadangan XRP di market Binance. Jadi analis memprediksi kenaikan harga menuju 8 dolar sampai dengan 27 dolar, teman-teman, jika momentum akumulasi terus berlanjut. Kemudian adanya sentimen trading, jadi diskusi komunitas itu menyoroti likuiditas tipis di sekitar harga 2,47 US dollar yang beresiko memicu volatilitas tinggi jika terjadi rally. Kemudian beberapa analis menyarankan untuk berhati-hati terhadap proyek altcoin baru. Jadi mereka merekomendasikan fokus pada aset dengan backing kuat seperti XRP, teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita membahas tentang konteks pasar yang relevan. Jadi dampak ETF kripto, ada sekitar 155 aplikasi ETP kripto yang melacak 35 aset digital termasuk Solana, Bitcoin, dan XRP. Jadi jumlah ini diproyeksikan meningkat menjadi 200 dalam 12 bulan ke depan, menunjukkan adanya peluang adopsi institusional yang lebih luas. Kemudian adanya pembicaraan tentang regulasi Amerika Serikat. Jadi pembicaraan di Senat Amerika Serikat membahas tentang rancangan undang-undang struktur pasar kripto dengan keterlibatan perusahaan seperti Ripple. Jadi hasilnya itu akan bisa berdampak pada likuiditas dan sentimen dari XRP, teman-teman. Kemudian untuk kesimpulan analisis, jadi yang pertama adalah bullish jangka menengah. Rencana IPO dari Evernorth dan aliran masuk dana ke produk XRP itu akan menjadi katalis utama. Jadi sentimen komunitas dan akumulasi well itu juga akan mendukung potensi kenaikan harga, teman-teman.
Kemudian yang berikutnya kita berbicara tentang resiko jangka pendek. Jadi volatilitas kemungkinan akan terjadi akibat likuiditas tipis dan ketegangan geopolitik, yaitu perang dagang yang terjadi di antara Amerika Serikat dan Cina. Jadi pemantauan ketat pada level 2,47 US dollar sebagai support kunci itu sangat disarankan untuk para trader dan para investor. Kemudian ada potensi kenaikan harga teman-teman jika ekspektasi ETF dan adopsi institusional terwujud, maka XRP itu berpeluang untuk menguji harga di level 8 dolar sampai dengan 13 dolar dalam beberapa bulan ke depan teman-teman. Nah, kemudian kita akan membahas tentang secara teknikal teman-teman. Jadi kalau kita melihat di time frame bulan, ini untuk tren dari XRP, ini trennya masih tren kenaikan teman-teman, karena kita lihat harga berada di atas EMA13 dan EMA21. Jadi pun walaupun candlenya berwarna merah, tetapi harga ini posisinya berada di atas EMA13 dan EMA21, artinya tren di time frame bulan ini masih tren kenaikan teman-teman. Kemudian kita geser kita turun ke time frame mingguan. Di time frame mingguan ini trennya masih tren penurunan teman-teman. Karena kita lihat di sini harga berada di bawah EMA13 dan EMA21. Kemudian kita turun ke time frame hari. Di time frame hari juga sama, trennya masih tren penurunan. Jadi kalau kita lihat di sini untuk harga di time frame hari itu juga masih berada di bawah EMA13 dan EMA21. Jadi di sini ada campuran teman-teman. Artinya di time frame bulan itu trennya tren kenaikan secara jangka panjang kalau kita berbicara investasi jangka panjang. Tetapi untuk di time frame mingguan dan harian itu trennya masih tren penurunan teman-teman. Jadi terjadi kontradiksi di antara time frame. Nah, kemudian kita akan lihat untuk analisis teknikal dari TradingView. Jadi secara teknikal kita lihat di time frame bulan, ini kalau yang bermain di time frame besar, yang berpikir sebagai seorang investor, ini sinyalnya adalah sinyal pembelian teman-teman. Ini untuk time frame besar, time frame bulan, jadi sinyalnya sinyal beli. Namun kalau kita turun ke time frame mingguan, ini sinyalnya masih sinyal penjualan, artinya di time frame mingguan ini masih ada tekanan harga lebih lanjut teman-teman. Kemudian untuk di time frame hari, ini malah strong sell teman-teman. Jadi kita lihat untuk moving average atau rata-rata pergerakan, ini penjualan sangat kuat terjadi di time frame hari. Dan untuk osilator ini juga penjualan sinyalnya, sinyal dari TradingView. Kemudian gabungan antara osilator dan rata-rata pergerakan, dua indikator ini digabungkan rangkumannya menjadi strong sell atau penjualan kuat, artinya tekanan harga menuju ke bawah ini masih kuat di time frame hari teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi tentang XRP ini. Semoga bermanfaat terutama untuk para XRP Army. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.